Selamat datang di Radio Aktif. Kembali lagi di cerita tim 84 episode keempat. Di episode ketiga sebelumnya, kamu telah mendengar tentang kehebatan Tony mengalahkan Raja Monyet Dada Abu-Abu. Lalu ada bagian juga di mana Luna mau memasak, tapi justru dicegah oleh Tony dan Deva karena mereka tahu Luna ini masakannya aneh. Lalu di akhir cerita, akhirnya mereka bertiga sampai di desa Batu Jati dan melihat langsung bagaimana keterusakan di desa itu. Lalu di episode keempat ini kamu akan mendengarkan cerita kelanjutannya. Seperti apa? Langsung saja dengarkan. Langkah kaki Tony, Deva, dan Luna terdengar konstan di antara reruntuhan desa Batu Jati yang sunyi. Sinar matahari senja semakin tipis, menyisakan ketergemangan yang membuat atmosfer desa terasa kian mencekam. Sambil membawa wadah steril dan penjepit, mereka berjalan hati-hati, memeriksa setiap sudut bangunan yang terkikis untuk mengumpulkan sampel dari sisa-sisa serangan makhluk misterius tersebut. Luna berlutut di dekat pecahan pilar beton, dengan telaten menyendok sisa lendir cairan pekat yang menempel di sana ke dalam tabung kecil. Lendirnya masih menyisakan hawa panas. Zat asam di dalamnya benar-benar korosif. Ujarnya pelan, lalu menyegel tabung tersebut. Di sisi lain reruntuhan, Deva sibuk memotret pola-pola kerusakan dan mengumpulkan beberapa serpihan aneh yang tertinggal di area luar bangunan. Ada beberapa helai bulu kaku dan patahan lempeng pelindung kulit luar yang tercecer di tanah. Semua benda itu dimasukkan ke dalam kantong sampel terpisah untuk dianalisis lebih lanjut di dalam laboratorium mobil jelajah mereka. Sementara itu, Tony berjalan mendekati sebuah dinding rumah panggung yang telah jebol setengah. Matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di balik patahan tiang kayu utama. Sebuah benda berwarna gelap tampak tertanam kuat di sana. Tony meneraba benda itu, lalu menariknya dengan satu sentakan bertenaga. Benda itu berbentuk sebuah lempengan hitam pekat, permukaannya terasa sangat keras, kesat, dan memiliki bobot yang cukup berat untuk ukurannya yang setelapak tangan. Tony berbalik dan mengangkat benda itu tinggi-tinggi ke arah Deva. Deva, aku menemukan lempengan hitam ini tertanam di kayu. Apakah benda ini bisa kita pakai buat sampel juga? Deva menghentikan aktivitas memotretnya, lalu menyesuaikan letak kacamatanya sambil mengamati lempeng hitam di tangan Tony dari kejauhan. Ya, kumpulkan saja semuanya, Ton, sahut Deva, memberikan isyarat dengan tangannya. Semakin banyak material yang kita bawa, semakin mudah bagi komputer kita nanti untuk memetakan struktur anatomi dan mencari tahu kelemahan makhluk tersebut. Tony mengangguk pelan, lalu memasukkan lempengan hitam keras itu ke dalam tas taktis di pinggangnya. Dengan sisa waktu yang semakin sempit, sebelum malam benar-benar menjemput, mereka bertiga mempercepat pergerakan, menyisir area terakhir desa demi memastikan tidak ada petunjuk penting yang terlewat. Kegelapan malam akhirnya menelan desa Batu Jati sepenuhnya. Setelah merampungkan urusan sampel, mereka bertiga segera membagi tugas untuk mendirikan perkemahan darurat di area terbuka yang dirasa cukup aman dari reruntuhan. Di bawah penerangan lampu senter, Tony dan Luna bekerja sama mendirikan dua tenda dom berukuran sedang. Di saat yang sama, Deva sibuk di dekat kap depan mobil jelajah mereka. Ia menyalakan sebuah alat pendeteksi makhluk, sebuah perangkat berbentuk antena parabola kecil yang langsung berputar otomatis secara konsisten.
Alat itu disetel pada radius 200 meter. Jika ada makhluk asing yang melintasi garis batas tersebut, sistem radar akan langsung mendeteksi pergerakan dan mengeluarkan bunyi peringatan yang nyaring ke seluruh area kemah. Setelah memastikan sistem pertahanan mobil aktif, mereka memutuskan untuk beristirahat. Lalu Luna menggunakan tenda pertama sendirian, sementara tenda satu lagi digunakan bersama oleh Tony dan Deva. Di dalam tenda laki-laki, suasana terasa sunyi. Hanya terdengar suara dengung halus dari mesin mobil di luar dan deru angin malam yang dingin. Deva berbaring terlentang menatap langit-langit tenda. Namun, matanya masih terjaga sepenuhnya. Ia menoleh ke samping, melihat Tony yang juga masih membuka mata. "Ton, belum tidur?" tanya Deva memecah keheningan. Suaranya pelan agar tidak mengganggu Luna di tenda sebelah. "Belum, Dev, masih belum ngantuk," jawab Tony santai. Kedua tangannya dilipat di belakang kepala maksudnya, sebagai bantalan tambahan. "Ada apa?" kata Tony lagi. Deva menghela nafas panjang. Tatapannya mendadak berubah sendu. "Aku cuma mau cerita. Dulu aku sering banget main ke tempat ini. Desa Batu Jati ini, penduduknya itu terkenal ramah-ramah. Lingkungannya bersih, asri, dan di sini banyak sekali makanan tradisional yang enak." Deva menjeda kalimatnya sejenak, membayangkan memori masa lalu yang indah. Tempat ini dulunya adalah sebuah kedamaian yang mengagumkan, Ton. Tapi sekarang semuanya hancur lebur seperti ini. Kadang aku suka berandai-andai. Semoga saja dunia kita bisa kembali seperti zaman 200 tahun yang lalu. Zaman sebelum makhluk-makhluk aneh ini mulai muncul, di mana manusia bisa hidup normal tanpa perlu merasa terancam seharian atau sehari pun. Tony terdiam sejenak, mendengar keluh kesah sahabatnya. Ia memeringkan tubuhnya, menatap Deva dengan raut wajah yang mendadak serius. "Dev, jika kita benar-benar hidup 200 tahun yang lalu, maka kamu harus siap menghadapi kenyataan yang berbeda," ujar Tony dengan nada realistis. Di zaman itu, manusia justru siap menghadapi perang senjata kimia yang mengerikan demi memperebutkan wilayah tambang. Manusia zaman dulu saling tamak dan egois dalam mengeruk kekayaan alam tanpa memikirkan dampaknya. Deva tertegun, lalu tersenyum getir sambil menggelengkan kepalanya. "Iya juga ya, karena keserakahan dan dampak senjata kimia di masa lalu itulah sekarang generasi kita yang harus menanggung akibatnya, menghadapi makhluk-makhluk hasil mutasi dari para hewan yang terpapar zat beracun itu." Tony menepuk pundak Deva pelan. "Sudahlah, tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Yang penting sekarang kita bertahan hidup dan menyelesaikan misi ini. Ayo tidur." Namun, baru saja kedua pemuda itu hendak memejamkan mata dan menarik selimut, tiba-tiba terdengar sebuah suara gesekan logam yang aneh dari arah luar. Suara itu terdengar samar namun jelas, seperti ada seseorang yang sedang mencoba membongkar paksa pintu kap mobil jelajah mereka secara sembunyi-sembunyi. Mendengar suara asing itu, kantuk Tony dan Deva langsung sirna seketika. Tubuh mereka menegang. Di saat yang sama, pintu tenda sebelah terbuka pelan. Luna rupanya juga sudah menyadari ada suara aneh. Mereka bertiga kompak merangkak keluar dari tenda dengan gerakan seteringan mungkin tanpa alas kaki. Di bawah keterkemangan malam, spekulasi mereka terbukti. Tempat di samping badan mobil jelajah terlihat dua siluet bayangan hitam berukuran sedang
sedang sibuk mengotak-atik handle pintu kap mobil. Salah baca. Terlihat dua siluet bayangan hitam berukuran sedang sibuk mengotak-atik handle pintu kabin. Tampaknya alat detektor parabola di depan kap mobil luput mendeteksi mereka karena kedua penyusup ini sudah bersembunyi di dalam desa sebelum radar dinyalakan atau ada masalah pada sistem. Begitu menyadari kehadiran Tony dan yang lainnya keluar dari tenda, kedua bayangan itu tersentak kaget. Tanpa berbibu, mereka langsung berbalik dan melesat melarikan diri ke arah kegelapan hutan lebat di balik desa. "Hei, berhenti!" teriak Tony. Tony dan Luna langsung memasang kuda-kuda dan berlari kencang melakukan pengejaran. Dengan kelincahan fisik mereka yang terlatih, dengan mudah membelah semak-semak malam dengan kecepatan penuh, mengejar sepasang siluet yang bergerak cukup gesit di depan mereka. Sementara itu, Deva yang awalnya ikut bersemangat melompat maju untuk mengejar, mendadak melambatkan langkahnya setelah baru beberapa meter dia berlari. Nafasnya sekarang sudah langsung memburu berat dan dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Pemuda gembul itu akhirnya berhenti total, bertumpu pada kedua lututnya sambil terbatuk kecil. "Aduh, gak kuat, kakiku mau copot," bisik Deva terengah-engah. Dengan keringat dingin yang mulai bercucuran, ia mengangkat satu tangannya yang gemetar ke arah kegelapan hutan, berteriak dengan sisa-sisa tenaga yang ada. "Tony, Luna, aku serahkan sisanya pada kalian. Tangkap mereka." Setelah berteriak, Deva langsung berbalik arah dengan langkah gontai, memilih untuk kembali dan menjaga perkemahan sambil memegangi dadanya. Di dalam hutan yang gelap, pengejaran masih berlangsung sengit. Namun, pelarian kedua penyusup itu tidak akan bertahan lama di hadapan kedua petarung andalan tim jelajah. Langkah kaki para penyusup itu terdengar semakin berat di tengah rimbunnya semak hutan. Tony memanfaatkan momentum tersebut. Dengan satu lompatan terukur, ia meluncur maju dan berhasil menjatuhkan salah satu bayangan hingga berguling di atas tanah. Di tempat terpisah, Luna bergerak tak kalah taktis, memotong jalur perlarian siluet kedua dan langsung mengunci gerakannya. Saat lampu senter diarahkan ke wajah mereka, kedua penyusup itu langsung mengangkat tangan dengan gemetar. Wajah mereka pucat pasi ketakutan. "Tolong, jangan celakai kami. Kami tidak berniat merusak mobil kalian," seteru remaja laki-laki yang dijatuhkan Tony dengan suara patrau. Seseorang di cengkraman Luna yang rupanya remaja perempuan ikut menyahut sambil terisak kecil. Kami nekat membongkar pintu kabin hanya karena mencium aroma makanan dari dalam. Kami sudah berhari-hari tidak makan dan kelaparan di dalam hutan." Mengetahui bahwa kedua penyusup ini bukan monster atau berniat jahat, Tony dan Luna melonggarkan kuncian mereka lalu membawa keduanya kembali ke area perkemahan. Beberapa saat kemudian, suasana tegang itu berubah total di dekat lampu penerangan mobil. Tony, Deva, dan Luna hanya bisa berdiri tegak sambil menggeleng-gelengkan kepala. Di depan mereka, dua remaja asing itu sedang melahap biskuit dan camilan kering milik Deva dengan sangat rakus, seolah-olah mereka tidak pernah melihat makanan selama 1 tahun. Melihat cara mereka yang tersedak-sedak saat makan, Deva merasa iba. Ia melangkah mendekatinya sambil mengeluarkan sebuah botol air mineral yang masih segel. "Ini, minum dulu pelan-pelan,"
tidak ada yang akan merebutnya. Remaja laki-laki itu menyambar botol tersebut, meminumnya hingga tandas setengah, lalu menyeka mulutnya dengan punggung tangan. Luna yang berdiri bersedekap, saya ulangi lagi. Luna yang berdiri bersedekap dada mulai membuka suara dengan nada interogasi yang lebih tenang. Jadi, sebenarnya kalian ini siapa dan kenapa bisa ada di tempat seperti ini? Sambil terus mengunyah sisa biskuit di tangannya, remaja pria itu menjawab dengan nafas yang mulai tak teratur. Namaku Pandu dan ini temanku, Lisa. Kami adalah penduduk asli desa Batu Jati. Seketika itu juga, Tony, Deva, dan Luna saling pandang dengan mata terbelalak syok. Informasi ini benar-benar di luar dugaan mereka ternyata. Yang tidak diketahui, di balik kehancuran total yang mereka saksikan sore tadi, masih ada sebagian kecil penduduk desa yang berhasil bertahan hidup. Mengetahui bahwa masih ada penduduk desa yang selamat, membuat Tony, Deva, dan Luna terpaku. Suasana di sekitar perkemahan yang tadinya hangat karena api unggun mendadak terasa dingin dan mencekam. Tony maju selangkah, menatap Pandu dengan raut wajah serius. Pandu, tolong katakan sejujurnya, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini sampai hancur seperti itu? Pandu dan Lisa saling berpandangan. Lisa tiba-tiba menunduk dalam, bahunya mulai bergetar hebat. Tak butuh waktu lama, sampai isak tangis tertahan pecah dari bibirnya. Gadis itu tak kuat menanggung trauma yang masih membekas di ingatannya. Pandu menghela nafas panjang. Tatapannya menerawang kosong ke arah api unggun. Malam itu kami sedang merayakan festival tahunan. Semua orang berkumpul di alun-alun, tapi tiba-tiba listrik di seluruh desa padam total. Pandu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Tak lama kemudian, suara jeritan yang memilukan terdengar. Kawanan semut merah berukuran 1 meter menyerbu dari segala arah. Mereka sangat lincah dan bergerak cepat, sulit sekali dibidik. Mereka tidak sekedar menggigit, tapi menyemprotkan cairan yang membuat dinding rumah kami melunak seperti bubur. Suara Pandu mulai bergetar. Situasi memburuk ketika rombongan semut lain muncul. Ukurannya 2 kali lipat lebih besar, dengan cangkang luar yang luar biasa keras. Peluru penjaga desa sangat sulit menembus pertahanan mereka. Senjata api kami tidak cukup kuat untuk melumpuhkan mereka dengan cepat, dan itulah yang membuat pertahanan kami akhirnya runtuh. Warga mulai lari tak tentu arah, dan kami berdua berhasil mencapai hutan sebelum desa kami benar-benar diratakan. Pandu menunduk, tatapannya jatuh pada pedang yang terselip di pinggang Tony. Pandangannya tak lagi penuh kemarahan, melainkan keputusasaan yang dalam. Senjata api saja tidak bisa menghentikan mereka. Bisik Pandu lirih, suaranya terdengar hampa. Jika pasukan penjaga dengan senapan lengkap saja habis dibantai, apa yang bisa diharapkan dari sebilah pedang besi itu? Kita semua akan berakhir sama seperti warga desa yang terjadi dahulu. Tony terdiam. Ia tak menjawab dengan kata-kata, namun tatapannya mengunci mata Pandu dengan tenang. Ia memahami bahwa rasa takut Pandu adalah cermin dari trauma yang belum sembuh. Di tengah kesunyian malam, Tony tahu satu-satunya cara untuk meyakinkan Pandu bukanlah dengan berdebat, melainkan dengan membuktikan kekuatannya saat pertempuran sesungguhnya tiba nanti.
Itulah episode keempat kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, belibet, atau hal yang lainnya. Ya, sekali lagi mohon maaf. Dan nantikan juga episode selanjutnya. Jika ada kritik, saran, atau hal yang lain, bisa tuliskan di komentar bawah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.